Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, tepatnya pada episode yang berjudul Have You Seen This Now, diceritakan Gary yang telah kabur dari rumahnya karena SpongeBob lupa memberinya makan. Dalam perjalanannya, Gary bertemu dengan seorang nenek tua yang mengira bahwa Gary adalah Miss Tasty, siput peliharaannya yang telah lama hilang. Dan karena itulah, Gary kemudian dibawa ke rumahnya. Nah, di dalam rumah nenek itu, Gary tidak sengaja membuka sebuah pintu, yang di dalamnya terdapat banyak sekali cangkang siput yang si nenek simpan. Gary yang merasa heran kemudian tersadar bahwa niat nenek tersebut membawa Gary ke rumahnya ternyata untuk membunuhnya lalu memakannya. Seperti apa yang terjadi pada 14 siput yang hanya menyisakan sisa cangkang yang dia temukan. Nah, tahukah kalian episode tersebut ternyata adalah sebuah parodi dari kisah nyata yang ditunjukkan pihak Nickelodeon terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pembunuh berantai wanita bernama Belle Ganas yang lahir pada tanggal 11 November, yang merupakan tersangka 14 kasus pembunuhan antara tahun 1884 dan 1908 di dalam rumahnya. Dan ke-14 siput yang hanya menyisakan cangkang di dalam rumahnya sama saja seperti 14 korban yang sudah dia bunuh. Kalian harus tahu nih, pada serial SpongeBob SquarePants, Bottomite merupakan sebuah sebutan untuk para ikan-ikan yang ada di Bikini Bottom, yang biasanya menjadi figuran di setiap episode SpongeBob. Ketika di awal film, kita sering diperlihatkan bangunan-bangunan dan perumahan di Bikini Bottom. Tentunya, kita sudah mengetahui bahwa rumah SpongeBob terbuat dari nanas, sedangkan rumah Patrick dan Squidward terbuat dari batu. Namun, sebagian besar rumah di kota ini diisi oleh rumah para warga Bottomite, yang setiap bangunannya terlihat memiliki semacam cerobong asap atau pipa knalpot ke arah atas. Nah, pasti kalian mengira bahwa rumah-rumah yang ada di sana merupakan hasil sampah kaleng atau knalpot kendaraan. Namun tahukah kalian bahwa bangunan tersebut sebenarnya bukan berasal dari sampah kaleng atau knalpot kendaraan, melainkan dari pipa pembuangan uap pada perahu yang sudah tidak terpakai, dan kemudian dijadikan sebuah rumah oleh para ikan-ikan yang ada di Bikini Bottom. Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, tepatnya pada episode You Don't Know Sponge, ketika itu Patrick dan SpongeBob sedang mengganggu Squidward dengan berlatih suara favorit mereka masing-masing. SpongeBob berlatih suara lumba-lumba, sedangkan Patrick berlatih suara ikan paus biru. Nah, di waktu yang sama, seekor paus laki-laki bernama Frank mendengar suara Patrick. Frank mengira bahwa suara yang didengarnya itu merupakan suara Martha, seekor paus perempuan yang sudah mencampakannya. Mendengar hal itu, temannya pun mengingatkan kepada Frank bahwa Martha itu bukanlah wanita yang baik untuk Frank. Martha itu tidak baik untukmu, dia wanita yang tidak baik. Nah, mungkin kalian mengira ini semacam hubungan asmara sesama paus. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya Martha itu bukanlah seekor paus, melainkan nama dari sebuah kapal organisasi liar pemburu paus. Ya, ini semacam sindiran dari Nickelodeon terhadap para manusia yang menangkap paus secara liar dan membabi buta. Dan adegan ketika teman Frank berkata bahwa Martha bukanlah wanita yang baik untuk Frank, itu sama saja mengingatkan bahwa pemburu paus itu jahat dan tidak baik untuk para paus. Kalian harus tahu nih, pada serial SpongeBob SquarePants, Patrick merupakan salah satu karakter dengan jumlah surat izin atau lisensi paling banyak di Bikini Bottom. Ada total 5 buah lisensi Patrick yang pernah ditunjukkan dalam serial animasi tersebut, dari mulai lisensi mengemudi hingga membuat crop circle. Nah, tahukah kalian bahwa salah satu di antara lisensi tersebut dianggap sebagai izin untuk membunuh? Tepatnya lisensi ini berada dalam episode berjudul Farmer Bob, saat SpongeBob dan Patrick diceritakan sedang bekerja di pertanian milik Pak Tua Jenkins. Lisensi tersebut adalah fishing license atau lisensi untuk memancing. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan memancing identik sebagai kegiatan memburu ikan, jadi pada hakikatnya Patrick memiliki izin untuk memburu ikan-ikan di Bikini Bottom. Lisensi ini menjadi simbol dari kanibalisme dan perang. Dengan menggunakan lisensi tersebut, Patrick dapat secara legal melakukan pembunuhan. Nah, foto Patrick dalam lisensi tersebut menunjukkan Patrick yang sedang memegang seekor ikan secara terbalik. Dia menggunakan jas hujan berwarna kuning dengan raut wajah si ikan yang terlihat panik. Surat izin mengemudi, surat izin penangkapan ikan, surat nikah,